Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di hari Sabtu malam Minggu. Saya dan beserta teman-teman lagi berkumpul. Ini akan membedah tentang kajian alam. Yaitu saya akan memberi satu pertanyaan kepada Aba Abbas. Kami dari tim Jejak Alam Misteri Brebes ingin bertanya, Bah, ngapurane ini saya mempertanyakan yang apa aku penasaran dari lubuk hati tentang sejarah kenabian, Bah, khususnya sejarah Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam, Bah. Niku maksud perjalanan 3 pertanyaan Kanjeng Nabi Khidir, monggo dibedar, Bah. Dari hati ke hati ya pertanyaannya ya. Nggih. Insya Allah bakal aku jawab berdasarkan pengabaran hati saya juga. Supaya klop. Ini tentang kenabian. Jadi yang namanya nabi itu kan istilah nabi itu ada pada zamannya kenabian, dan nabi itu khususnya diadakan nama nabi itu karena mengemban suatu amanah yang disebut amanah agama atau agama. Dan nabi itu ya anaknya neng aram sesuai kalau ibaratnya yang dipahami nih wong sing beragama. Lah nabi itu nanti akan menyandang gelarnya apa? Rasul. Mulanya ana istilah nabi dan rasul. Lah rasul kuwi iki makna daripada rasul itu adalah utusan penyampai kabar. Lah berdasarkan dari pertanyaan yang jenengan sing monine bertanya dari hati ke hati, tak jawab nganggo hati. Tentang kenabian itu sendiri adalah nabi itu manusia seperti kita. Cuman namanya saja yang dibedakan. Maka tadi saya bilang berawal dari yang terhirup kita disebut hidup. Sama nabi berawal dari yang terhirup kita disebut hidup. Itulah alasan kenapa hadis menerangkan, kenali nafsmu maka akan kenal dirimu, kenal dirimu maka akan kenal Tuhanmu, kenal Tuhanmu maka akan merasa diri itu bodoh. Nah, kebodohan inilah yang sejatinya itu merujuk kepada kalimat la haula wala quwata illa billahil azim. Maknanya apa? Kesadaran diri bahwa sejatinya kita bisa karena dipisahkan. Seperti halnya saya ini sedang bicara. Secara lahir saya berbicara mengingatkan kalian yang semua yang ada di sini, namun secara batin saya sadari dengan kesadaran saya mutlak sebenarnya Allah itu sedang mengingatkan saya melalui kalam lahiriah saya karena adanya kalian. Nah, terkait dengan adanya nama-nama para nabi itu, ada Nabi Khidir, Nabi Muhammad, datang pengen dari seluruh daripada nabi itu. Kalau kita tahu tentang nama, sejatinya nama itu terbias daripada sifat. Nama itu sifat. Maka kalau kita tahu sejatinya tentang transenden atau tentang perputaran atau tentang istilahnya itu laku kehidupan, sebenarnya kita itu hidupnya itu dimatikan, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan. Jadi tidak salah kalau ada orang bilang orang itu melaksanakan reinkarnasi dan sebagainya. Itu sebenarnya cuma kata, cuman uraiannya kalau kita tidak jabarkan itu bisa menyesatkan. Maka harus dijabarkan. Terkait dengan nama-nama itu sebenarnya semuanya itu sudah menyatu pada diri kita. Sesuai dengan simbolis bahwa diri kita sejatinya adalah bahtera. Wadah sinkron dengan Al-Qur'an ya ada ucapan kayak gini. Sesungguhnya manusia itu adalah jembatan ruh seluruh alam. Ngerti bahasa kue aja ditelan mentah. Mengko kenapa sih wong bisa ceramah? Kenapa sih wong bisa jadi bajingan? Itu bukan serta merta bisa. Tapi memang lagi dilakukan. Nah, lakonan tersebut itu terjadi karena apa? Unsur makanan yang kita makan. Terkadang anak ke tukang maling bisa katone dadi alim ya karena panganan simpangan. Nah, bisa jadi makanan yang dimakan itu berasal dari saripati leluhur terdahulu wong-wong sing alim.
Kayak contoh Nabi Khidir. Nah, tentang nama Nabi Khidir itu sendiri, dibalik daripada namanya itu adalah Khidir itu ya, kalau saya maknai secara kejawen sendiri, makna daripada itu adalah mengalirkan. Maka di situ secara simbolis dijabarkan, banyak orang mengenal bahwa hakikat Nabi Khidir itu adalah penjaga lautan. Kalau kita cermati, lautan yang mana? Kalau sudah ranah hakikat, dia adalah lautan batiniah kita. Melalui aliran tersebut, maka si Nabi Khidir ini yang ada di dalam diri kita ini menyatukannya antara ilmu lahir dan ilmu batin, syariat dan hakikat dan ma'rifat. Dialirkan sehingga di situ ana sing garani muni istilah ilmu-ilmu. Wong ilmu ki sebenarnya siji. Hakikat ilmu sendiri itu adalah sifat terkait dengan ucapan Al-Quran yang muni sifat Gusti Allah kan ada padahal apa berjuta-juta, cuma yang perlu dipahami memang segitu 41 monine wajib mustahil karo jaiz. Nah, harus dipahami mana daripada nama itu sendiri itu mengandung makna. Mulanya kadang tanpa sadar kita itu lagi melangkah tahu-tahu dipanggil mbah, abah dan tetak bengek. Dan kita nggak minta. Itu sebenarnya nggak salah. Dari mereka itu nggak salah. Siapa yang salah kalau memang harus disalahkan? Diri kita. Karena apa? Pada saat kita dipanggil seperti itu, sebenarnya mereka itu sedang mewujudkan pantulan daripada perilaku kita sehari-hari. Orang mungkin aku darani mbah, orang mungkin aku darani abah, lamun aku orang tukang ceramah, orang tukang merceka, orang tukang rupus. Kuncinya mau. Maka dari itu kita perlu memahami tentang hakikat makna nama itu sendiri. Nabi Khidir mengalirkan atau menjembatani ilmu daratan dan lautan. Maksudnya lahir lan batin. Dan di situ juga ada istilah dalam ranah kewalian itu ada istilah Siti Jenar. Siti Jenar itu maknanya satu kebenaran yang ada di dalam setiap diri manusia. Mulanya matinya Siti Jenar lah kasih ngerti kuburannya. Kuburan Siti Jenar itu di mana? Ya di dalam diri kita. Setiap manusia itu mempunyai satu sifat kebenaran yang tidak dapat diganggu-gugat. Wah, harus ngerasa benar mau salah. Mulanya mikirnya ngomong. Angger guru umur 40 berarti Dajjal sedang bersemayam dalam diri kita. Nek kita tidak termasuk orang-orang yang ahli zikir atau cerdik dalam hal berpikir, maka kita akan disesatkan oleh nafsu kita sendiri. Kadang-kadang disalahkan wong mo, padahal angger wong wis ngerti tentang keilahian, pati-pati disalahkan ya memang salah. Mungkin salahnya karena bukan penempatannya, tapi harus penempatannya kepenak. Loh, kayak waktu pertama jejak kehidupan jejak alam misteri berbesi datang ke sini itu kalau nggak salah tuh pernah nanya tentang simbol. Dan simbol itu kan terlahir daripada kesenangannya. Cuma setelah dicermati simbol itu simbol nggak dibilang benar-benar salah. Salahnya di mana? Kita itu berhadapan dengan orang banyak. Sedang di situ disimbolkan mata satu. Jadi satu penilaian. Nah, terus Islamnya di mana? Oh, tadi saya bilang Islam itu maknanya adalah ingat setiap lahir akan mati atau musnah. Sebelum mati, berarti kita punya keinginan ingin selamat, lakukan ajaran Muhammad. Apa ajaran Muhammad? Ibadah suci laku ala maknawi. Nah, kalau kita sudah menghayati satu saja, saya ngakunya Islam. Nah, saya nggak mampu sholat 5 waktu. Saya nggak mampu berbuat baik sama orang lain, menyedekahkan harta. Cukup kita hayati satu tadi. Ingin selamat, lakukan ajaran Muhammad. Termasuk bicara baik, mengajak dalam hal kebaikan itu ajaran Muhammad. Benar? Ya, benar. Itu aja udah cukup dengan niatan kita. Apa ajaran Muhammad? Kalau kita mampu, lakukanlah ibadah suci laku ala maknawi. Apa itu ibadah suci laku ala maknawi? Sholat yang 5 waktu. Yang di situ diberi nama Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Kenapa saya tadi bilang itu adalah ibadah suci laku alam maknawi? Karena daripada pergerakan sholat itu sendiri itu mengandung makna.
Pada saat kita berdiri, Allah itu sedang mengisyaratkan sejatinya kita itu tercipta daripada api. Pada saat kita ruku, Allah itu sedang mengisyaratkan kita itu adalah angin. Mampukah kita memberikan kesejukan? Pada saat kita sujud, Allah sedang mengisyaratkan kita adalah air. Mampukah kita memberikan atau mengademkan wong sing berdagang? Setelah itu duduk, kita itu sedang diisyaratkan bahwa sejatinya kita itu bumi. Lah gelem ora diacak-acak, gelem ora dinyak wong. Kalau kita memang mengaku Islam, kita itu harus mempunyai sifat merdeka. Dihujat pun harus mempunyai sifat ikhlas sadar dan belajarlah melahirkan akhlak yang mulia. Ciri-ciri wong Islam sejati aku dunia duwe sifat kuat. Tujuan wong salat kan didik manusia urip endah duwe ikhlas sadar lahirkan akhlak mulia. Kuwi ciri-ciri wong sing ahli agama. Mulane yo lagi dewekan. Itu sering puji-pujian nyuruh rasa apa jadi rasa. Ikhlas sadar lahirkan akhlak mulia. Itu ciri insan yang ahli agama. Padahal anggar dicermati. Bahasa gue kan sebenarnya singkatan toh. Ikhlas sadar lahirkan akhlak mulia isa. Mung kadang-kadang wong kuwi nilai-nilai. Apa jari kiai tapi orang dicermati. Akhirnya apa? Wajah lebaran, wajah puasa, melu-melu pada puasa. Miliuran lebaran, melu-melu lebaran. Tapi diterima lan orang ini, orang ngerti. Padahal untuk melihat diterima dan tidaknya itu gampang. Jadi itu apa? Bagaimana? Pada saat kita berpuasa, kita itu harus mampu menekankan dalam diri. Tanyakan pada saksi dalam diri kita. Bisa Gusti Allah merintah kita puasa itu tidak apa? Ternyata dia itu akan memberikan jawaban. Jawaban sih diolehin aku ya apa? Pada saat kita berpuasa, kita itu lagi diajari bagaimana caranya kita menyapu rasa kita. Ego kita itu disapu. Pada saat kita berbuka, secara syariat Islam, terus kita disuruh makan buah kurma. Sebenarnya itu cuma isyarat supaya kita mampukah kita mengkoreksi yang 5 daripada buah kurma itu sendiri. Kalau kita mampu, maka pada saat kita makan atau kita telan itu akan enak. Nah, setelah 2 bulan lamanya, terus 30, hati-hati jaga nyepuh keluhuran urip. Belum puluh teliti eling langkai urip dalam menyepuh keluhuran, maka akan mendapatkan kemerdekaan. Sing darane lebaran. Lah wong lebaran ana istilah salam-salaman. Sing salah ben eman lebaran melebarkan tangan, maaf-maafan. Lah kuwi tembing ku sempurna. Lah setelah lebaran gue katon hasil orane lakune enyong sampeyan iki roba aja kaya sing wis-wis lah kowe arane sing dian aja kaduran wis puasane penuh songo kudu tambah kecingan dalam arti kecingan kowe niki alah bareng kaya ngalaknane wis pamit barane kecingan wis apa jare kae sing penting nyatane nyuwun ngerti endah sing nyakseni antara aku karo Allah bae kae ngomong kae sesuai dengan pemahaman kita akeh kae orang usah jengkel. Anggap aja Gusti Allah lagi guyonan karo aku cuman lantarane wong kae. Engko bongbong kok kepenak. Ya pada saat kita lebaran kan ana istilah salam-salam, lebarkan tangan mau apa. Ya kan? Lah maaf lahiriah tok batine asu kepokok lebaran. Ya pada goro. Nah pada saat kita mampu menerapkan itu, seharusnya kita itu berharap supaya lebaran setiap hari ketemu kanca salaman, bensin salah ada iman terus. Kita manusia normal, setiap hari membuat kesalahan. Secara lahiriah kita minta maaf, batinnya kita istighfar. Kulli afdol. Aja maaf tok istighfar atine wong. Maka karena saking repotnya belajar agama, kadang aku ngain simpel bae. Wes urip ning alam berarti isi ning alam kudu dilakoni kabeh. Tapi ingat satu hal, nek kon memang bener-bener kepengin selamat, aja nih kekuasaan sing kuasa. Wayahe kon memang ini satu hal. Tanamkan kesadaran bahwa kamu itu punya Tuhan, tanamkan kesadaran bahwa kamu punya kewajiban.
Nanti di situ pada saat kamu berlaku salah, maka orang bakal seleh. Sehingga hari kemudian apa? Pada saat kamu berlaku salah, maka kamu akan menutup lakumu dengan sodakoh sing lazim. Apa bedanya dengan orang baca Al-Quran kemudian ditutup dengan kalimat sodaqallahul azim? Itu Allah akan lebih ridho. Kalau kita nurutin apa kata orang, selalu nurutin apa kata orang, kapan mau jadi diri sendiri, bos? Kita itu harus jadi diri sendiri supaya kita ngerti Gusti kita. Bukan katanya tapi nyatanya. Oh, jadi Allah tidak wujud, jadi Allah wujud. Allah tidak wujud itu seperti apa? Allah wujud seperti apa? Jadi Allah bernama, jadi Allah tidak bernama. Bernama itu apa? Tidak bernama itu apa? Kudu ngerti. Walaupun berawal dari katanya kiai, tapi akan lebih mumpuni lama harus ngerti nyatanya diri. Oh, menurut pengabaran diri, ternyata yang disebut manusia itu adalah dia, seseorang yang mampu mengenal ajaran naluri, uraikan seluruh isi alam. Itulah yang disebut manusia. Dan setelah kita cermati, oh, jadi manusia itu cuma nama. Tapi pada hakikatnya di balik nama manusia itu mempunyai pencermatan, penghayatan berupa mengenal ajaran naluri, uraikan seluruh isi alam. Ini untuk manusia. Terkhusus kita yang lahir di tanah Jawa, ada unsur seperti ini disebut manusia. Beda yang di Arab sana. Di Arab sana itu tidak ada istilah manusia, yang ada istilah insan. Itu pun sesuai dengan alasan uraiannya. Apa itu? Alif nun sin nun, insan. Itu bisa saja diuraikan dengan alif maknanya siji, alif. Nun maknanya 25 atau selawe. Sin rolas, nun maknanya selawe. Di jumlah 63 maknanya itu adalah kunci titik kode patine Kanjeng Nabi. Mugane neng Jawa ana wali, seseorang yang warok luhur dan ikhlas, warok amanah luhur dan ikhlas, mengajarkan agama di tanah Jawi ini, menggelarkan pewayangan jebret, dudukaken wayang golek atau wayang kulit sebelah kanan sawidak telu, sebelah kiri sawidak telu, kanan sawidak telu. Itu sebenarnya mau menyimbolkan bahwa sejatinya kita itu adalah golek sing gawe urip. 63 itu maknanya apa? Nempati, gelem nempati jagat kelawan ati-ati jaga atau telu teliti langkai urip. Digabung gak disanga sambilan kita itu kudu ikhlas. Sanga ini Gusti Allah kan ngain apa? Ngain gak ada wong melarat. Lah apa salahnya sih gari terima ing pandu be kangelan. Kenapa kangelan? Karena laka pelajarannya. Tapi karena pelajarannya iya enak boy. Anggernya orang melarat mustahil kon darane wong sugih. Kenapa? Nah di situ pun perlu kita paham. Kadang-kadang seseorang katone maling jebule jeroane alim. Katone alim jebule maling. Ini sebenarnya itu fase proses kehidupan manusia. Mulanya ning kono. Kita itu setiap hari disuruh untuk ngaji, ngatur jiwa. Berdasarkan apa paninggal kita. Setiap hari kita itu dimelek namatane kok ngilang sesuatu. Mulane mikir aku ngomong sing katon dadi sing katon, tontonan dadi tuntunan, sing berlian dadi ayat. Ngermoni kandhane nyuman sangar. Bahasana aku ki sing didarani ini adalah inti daripada hakikat buah larangan surga, yaitu buah kuldi. Jadi bisa nih. Karena dari tadi yang aku jabarkan itu adalah buah pemahaman yang terlahir dari dalam diri. Sebenarnya buah pemahaman dalam diri, ilmu sejati, ilmu alif, bahkan kasar ilmu iblis, ilmu otak atik gatok. Orang wong Islam, orang wong Hindu, orang wong Kristen. Kalau bahasa seperti ini sudah mulai dilahirkan, maka mereka semua akan tenggelam. Karena inilah yang digelari sebenarnya ilmu laduni. Kenapa disebut laduni? Karena lahirnya alam dunia yang diuraikan oleh nur ilahi dalam diri. Orang mungkin yang ngomong kayak gini, lamun Gusti Allah orang nuntun hati aku. Makanya ning kono perlu kita cermati, perlu kita waspada.
aja ngobori wong liya, tapi ngobori diri. Nyong wis urip bisa urup apa ora? Nyong wis urip bisa nguripi apa ora? Sebab jelas wong kebanyakan wong saiki kualik, tapi anggar wong sing cermat berpikir, cerdik dalam berpikir, maka di dalam bolak-balik berpikir itu bisa untuk mendidik. Bedanya seperti ini. Zaman dahulu orang mau beragama itu mereka mencari Tuhannya dulu. Tapi kalau orang zaman sekarang itu beragama dulu baru mencari Tuhan. Sampai mati. Bingung karuan ngaku ta ya umat Kanjeng Nabi, tapi belum tentu Kanjeng Nabi mengaku beliau sebagai Tuhan. Mulanya aku anggar sembahyang mesti takon pangendi Mas belajar sholat. Sebab aku guru ngerti bu sholatnya yang diterima bu ora, tapi minimal dengan kita meranahkan tentang latihan sholat, lara atilan pikiran dalam kita bersolat, insya Allah menawi khususnya sholat itu saat kembalinya kesadaran kita kepada Sang Maha Hidup atau Allah. Artinya primen yang sing omah banyu wudu tak tiukan untuk maju masjid lah yo, tapi ning ati pikiran ke tertuntun ya yang Allah orang menghendaki datang anjing masjid dia. Inilah yang disebut sholat khusyuk, padahal durung sholat Mas ya. Nah cara syariat inilah yang disebut mati secara khusyuk. Mulanya aku sering ngomong yang disebut makrifat Allah sejati itu hakikatnya mati. Disingkat toh mati makrifat Allah sejati, bukan mati di kubur bos. Tapi kembalinya kesadaran hidup kepada Sang Maha Hidup. Yang lagi Allahu Akbar pikiran aku iya ya Allah itu orang ngedakin yang sembahyang datang yang pan sembahyang. Lah nyong kadang lagi dalan. Pan sembahyang ya. Nyong kadang buka-buka warga. Manusia iman nuruti syariat, ingin selamat lanjut ajaran Muhammad. Kitab Al-Quran iku sing dadi pedoman kanggo peta penunjuk jalan Islam. Gelem ngaji ngerteni dawuh ilahi, badan siji bakal ditinggal mati. Sangu mati dudu beras dipari, sangu mati iman Islam kang utami. Nah Islam sing utami sing ayo apa? Ya sing ora fanatik Mas, orang merasa bener dhewe barang Islam. Karena apa? Hakikat Islam itu sendiri adalah keselamatan. Lah wong anggere sing nyalahkan wong berarti wong gurung slamet. Oh aja kaya aja muni aja kaya orang pengen kaya dirangkul endah kaya piye jar kon bener. Aja kaya kowe nang aja kaya aku. Durung tentu nyong bener. Apa lho? Sedangkan Islam itu sendiri mengajarkan supaya kita tidak menyakiti orang lain. Terkadang ucapan kita itu menyakitkan loh bos. Makanya sekarang banyak kiai berdakwah. Tujuannya dakwah tapi hakikatnya dakwah. Duduk dakwah tapi dakwah. Wah, wong sing pada judi, kayak engko mancing neraka. Jadi durung tentu bos. Pada saat kita berceramah, kalau kita cermati sebenarnya kita itu sedang berusaha mencerahkan mata hati kita masing-masing. Bulan istilah silaturahmi dan silai itu ilmu ilahi Islam. Dengan apa begini kesadaran kita terdidik, oh jebule kurangnya aku anak yang jenengan Mas. Jebule kurangnya aku anak yang jenengan. Bolak-balik nyong bisa ngomong tapi nyong ora duwe kopi. Ya kan? Jenengan duwe kopi, iki jolan omongan aku karo kopine jenengan. Lah tak ngen tema iki. Ketika obrolan perkara iman digelar tertuntun oleh sesuatu yang bergelar manusia yang mengenal ajaran Nabi oleh kan seluruh isi alam, maka akan lahirlah pagelaran yang disebut ladu. Akhirnya alam dunia yang digunakan oleh karena pada hakikatnya badan kita ini adalah jagat semesta raya asli. Cuman angger ditelan mentah, Allah bocah ngomong apa? Are ora pengen ngomong apa, jagong manis ning gane duduk manis karo ngopi kandak enak. Aja kur bisane gawe anak. Kayak mau sing ngomong. Mulane angger wis paham, kita itu wong Jawa. Wong Jawa kudu ngerti perkara jiwa. Luruh rasa syukur supaya aja syukur.
kepenak mau ngomong lah ngobrol kepenak kayak udut Ganjar Ratu sing garing jaluk ora satuku tapi ngetak cermatin oh bener harus satuku karena pada saat inilah aku sedang disulitkan sesuai dengan kata-kata Islam barang siapa yang membela agama Allah maka Allah akan meneguhkan kedudukannya. Nyatanya urus satuku teka kabeh ini yang disulitkan